Para pemirsa Majelis Kopi Sore yang insya Allah selalu berkah, jangan lupa subscribe-nya, komen yang positifnya, like-nya. Insya Allah tangan-tangan kita yang menanamkan amal jariah baik buat konten-konten agama, nasihat-nasihat agama, mendapatkan pahala dan saksi kita nanti di akhirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bertemu di Majelis Kopi Sore bersama saya Muhammad Syahab. Insya Allah saling mengingatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terus mencontoh berusaha apa yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam hal ini kita ini makhluk, kita ini hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memutuskan perkara kepada kita kecuali pasti Allah menyiapkan balasannya. Di antaranya perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satu contoh. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, la yu'tihi syukra. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah memberikan perintah untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala illa qad a'adda lahu ziyada, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyiapkan balasannya. Apa balasannya? Az-ziyada. Jadi ketika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemirsa, sebenarnya manfaatnya, fadilahnya, keutamaannya bukan buat Allah, tapi buat diri kita sendiri. Apa az-ziyada? Ketika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka nikmat kita itu akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah itu tidak melalaikan kita. Allah ini sayang kepada hambanya, sayang kepada umat-umat daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mulai dari sekarang jangan lupa perbanyaklah rasa syukur kita kepada Allah, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Itu yang pertama, pemirsa. Lantas yang kedua apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan wala yu'tihi du'a illa gata'adda lahu al-istijabah. Allah Subhanahu wa Ta'ala suruh kita berdoa. Kita doa, ud'uni astajib lakum. Mintalah kalian kepada aku, niscaya aku akan jawab doa kalian. Berarti di sini ada perintah. Orang yang nggak pernah berdoa itu adalah orang yang sombong, nggak pernah minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bukan Allah itu hanya memerintahkan kita berdoa saja, hai kalian minta, hai kalian minta. Tentunya apa? Janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, la yu'tihi du'a illa qad a'adda lahul istijabah. Tidaklah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perintah untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali Allah sudah qad a'adda lahul istijabah. Allah itu sudah menyiapkan buat kita jawabannya. Allah ini sudah menyiapkan buat kita ijabahnya, digobulnya, diterimanya doa kita, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi mungkin pemirsa sabar, Allah itu ingin menguji hambanya. Ketika kita minta, belum tentu langsung. Ada orang yang langsung dijawab oleh Allah, ada yang nunggu waktu, ada yang doanya itu dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala fil akhirah, diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi intinya kita minta kepada Allah. Makanya kalau minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus yakin, harus betul-betul yakin dalam dirimu Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima doa engkau dan menjawab doa engkau. Ya. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi berdoa, perbanyak doa, perbanyak doa, perbanyak kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya doa itu sama dengan ngadu kepada Allah. Ini masalahnya kita ketika punya permasalahan, kita ngadunya sama manusia dulu, bukan sama Allah. Itu yang salah. Kita ngadunya sama Allah dulu, nanti Allah berikan wasilah hamba-hambanya untuk membantu permasalahan kita. Itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'tihil istighfar.
illa qad a'adda lahu al-ghufran. Allah enggak begitu saja pemirsa nyuruh kita istighfar, nyuruh kita bertaubat, nyuruh kita minta ampun. Kan ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala, tubu ilallah, bertaubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya la yu'tihillahul istighfar. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala illa qad a'adalahul ghufran, kecuali Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan kita ghufran. Apa itu ghufran? Ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi minta ampun kepada Allah. Nabi, pemirsa, Nabi, baginda Nabi besar Muhammad yang tidak punya dosa, yang memegang kunci syurganya Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam yastaghfirullah fi kulli yaumin wa laila 70 marrah wa fi riwayatin 100 marrah. Nabi sallallahu alaihi wasallam beristighfar. Nabi yang nggak punya dosa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala setiap hari 70 kali. Wa fi riwayatin ukhra, dan dalam riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta ampun setiap hari itu 100 kali. Rasul sallallahu alaihi wasallam yang tidak punya dosa. Bagaimana kita pemirsa? Kita yang banyak aibnya, kita yang banyak dosanya, kita yang banyak kesalahan, kita yang banyak kekurangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya lihat, dengan banyak kurangnya kita, dengan perintah istighfar, bukan hanya memerintahkan saja Allah, dengan perintah istighfar itu Allah pun sudah menyiapkan buat kita apa? Ghufran, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, pemirsa majelis kopi sore yang insya Allah selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, wala yu'tihi tauba illa qad a'adda lahul qabul. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita bertaubat, tadi istighfar. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bertaubat kecuali qad a'adda lahul qabul, kecuali Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan kepada kita al-qabul, diterimanya taubat kita. Subhanallah. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Lihat, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakan sama orang yang banyak dosa. Kita banyak dosa. Kita ini banyak dosa. Tapi lihat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Katakan, kita ini sampai sini, kata Allah sini. Katakan sama orang yang melampaui batas daripada dosanya, la taqnatu min rahmatillah, jangan pernah putus asa daripada rahmatnya Allah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, la yu'tihi taubah illa qad a'adda lahul qabul. Allah tuh tidaklah memberikan perintah kepada kita untuk bertaubat kecuali Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan qabulnya, diterimanya taubat kita dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, nikmat Rabb. Alhamdulillah kita bertuhan kepada Allah Subhanahu wa taala yang penuh rahmatnya, penuh kasih sayangnya, penuh nikmatnya, penuh ampunan, penuh menerima rasa taubat daripada hamba-hambanya. Dan yang terakhir daripada nasihat Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, wala yu'tihi sadaqah illa qad a'adda lahu taqabbul. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah kepada kita bersedekah. Masya Allah, sadaqah, sedekah ya. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita sedekah illa gata'adda lahu taqabbul, kecuali Allah Subhanahu wa taala menjanjikan atau menyiapkan diterimanya sedekah orang tersebut, tapi dengan syarat sedekah karena Allah Subhanahu wa taala, bukan sedekah karena pengen dilihat di sosial media. Buat zaman sekarang, sedekah hanya karena Allah ingin membantu hambanya Allah Subhanahu wa taala. Sebab kenapa? Hamba Allah Subhanahu wa taala ketika dia sedang bersama hambanya saling membantu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan membantu dia jalan yang bagus menuju akhirat Allah Subhanahu wa taala. Baik, para pemirsa
Majlis Kopi Sore yang insya Allah selalu mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5 hal ini nasihat yang mulia daripada Rasul, agar apa? Agar tambah yakin kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakin dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakin dengan kelembutan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakin dengan ibadah kita, menyembah kita, sholat kita, amal perbuatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah ragu dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan di Majlis Kopi Sore kita kali ini ada manfaatnya, saling menasihati karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik para pemirsa Majlis Kopi Sore yang insya Allah selalu berkah, jangan lupa subscribe-nya, komen yang positifnya, like-nya. Insya Allah tangan-tangan kita yang menanamkan amal jariah baik buat konten-konten agama, nasihat-nasihat agama, mendapatkan pahala dan saksi kita nanti di akhirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saja dari saya Muhammad Syahab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.